Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan di Oman, di Abu Dhabi, dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu dari nama-nama Allah, yaitu Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Ya, datang dengan dua nama, Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Adapun Asy-Syakir yaitu yang maha bersyukur, maksudnya maha membalas kebaikan. Kalau kita bahasa kita berterima kasih. Adapun Asy-Syakur adalah sighah mubalaghah, yaitu katsirus syukur. Yang terlalu sering membalas kebaikan dia. Dan jadi ada sekitar 6 ayat dalam Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang kata firman, nama Allah Asy-Syakir dan Syakur ya. Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Seperti Asy-Syakir seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Syakiran alima. Ini kemudian juga firman Allah, "Man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim." Di sini Allah mengatakan Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum, kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakirun alim. Allah Subhanahu wa taala syakiran sini, syakiran. Itu membalas kebaikan kalian. Kalau kalian bersyukur, Allah tidak akan mengadab kalian. Wa man tata'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Semuanya Allah Maha berterima kasih dan Allah akan membalas ya. Kemudian juga adapun Asy-Syakur datang dalam 4 ayat ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillahi adhhaba 'annal hazan. Perkataan penghuni surga, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Penghuni surga ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Sungguh ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Rabb kami adalah Ghafur Syakur ya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ya. Jika kalian melakukan yaitu bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan hasilnya ya, pahalanya, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pandai, maha berterima kasih ya, dan halim. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna ya. Nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur ya. Innallaha ghafurun syakur. Ini di antara ayat-ayat
yang menyebutkan tentang nama Allah Asy-Syakir, Asy-Syakur ya. Baik, kita akan bahas ayat-ayat ini secara singkat. Pertama perhatikan, ketika Allah mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur. Di antara bentuk Allah berterima kasih ya, bukan terima kasih, berbuat baik kepada hamba. Pembalasannya Allah balas yaitu kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengadab kalian karena Allah Maha membalas kebaikan. Kemudian juga di sini misalnya waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan kebaikan? Berarti kan di sini ini khairan nakirah dalam konteks umum ya. Dia nakirah fi siyaqi syart. Sehingga nakirah dalam konteks syarat memberikan faedah keumuman. Faedah keumuman. Nah, faedah keumuman tersebut menunjukkan kebaikan apapun Allah akan balas ya. Kebaikan apapun Allah akan balas. Sekecil apapun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin, Allah berfirman wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan apapun, meskipun seringan zarrah, sekecil apapun, maka siapa yang melakukannya dia akan melihat hasilnya. Kenapa Allah akan balas ya. Demikian juga seperti sabda Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudaramu. Ya, senyum ini perkara yang ringan, tetapi Allah akan balas. Allah akan balas kebaikan tersebut. Ya. Demikian juga kata Rasulullah SAW misalnya ittaqin nar walau bisyakki tamrah. Jaga dirimu dari neraka meskipun hanya sepenggal korma. Bahwa saya ini berbeda dengan manusia. Manusia biasanya kalau hanya ringan-ringan pemberian kecil dia tidak menganggap dan dia merasa tidak perlu membalas. Dia hanya membalas kalau orang melakukan kebaikan yang banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kebaikanmu, ya, meskipun hanya menghilangkan gangguan dari jalan, meskipun hanya tersenyum, Allah akan balas. Baik, kita singgung sedikit di sini, perhatikan sini. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Dalam surat Fatir. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Ya. Artinya apa? Allah membalas amal soleh mereka ya dengan surga yang tidak ada bandingannya. Artinya amalan mereka cuma terbatas ya. Namanya kita beramal di dunia ini cuma terbatas. Ya. Amal soleh yang kita lakukan ini cuma terbatas. Umur kita cuma berapa? Mungkin beramal soleh 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun terbatas. Tapi Allah membalas kenikmatan surga yang kenikmatan yang sempurna dan abadi selama-lamanya. Ya. Jadi tidak sebanding amal yang terbatas, kerjaan terbatas dibayar dengan bayaran yang tidak ada penghujungnya dan sempurna. Makanya Allah syakur. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah sering menggandengkan syakur, ya, ghafurun syakur seperti dalam ayat ini. Allah menggandengkan ghafur dengan syakur. Ghafur dengan syakur. Ya. Ya, kenapa Allah sering menggandengkan antara ghafur dengan syakur? Ya. Untuk menjelaskan bahwasanya, ya, ghafur dengan syakur, la ghafurun syakur. Karena amal manusia tidak ada yang sempurna. Amal manusia tidak ada yang sempurna. Berarti kan sini. Sini karena amal soleh manusia sering disertai dengan maksiat. Makanya seandainya kalau Allah melihat dari sisi maksiat dan Allah membalas juga dengan banyak, maka seorang tidak akan ada yang bisa masuk surga. Ya, amal soleh manusia sering disertai dengan maksiat. Seperti kita khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah.
mencampurkan antara amal soleh dengan amalan maksiat. Itulah yang dilakukan oleh banyak manusia termasuk kita ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membalas dengan satu-satu gampangannya, ya, maksiat dengan maksiat, kebaikan dengan kebaikan, ya, maka kita tidak akan ada yang selamat. Karena bisa jadi maksiat itu lebih banyak daripada ketaatan kita. Tapi Allah Ghafur. Untuk sisi maksiatnya Allah Ghafur, Allah ampuni. Sehingga syakur Allah ini benar-benar lebih sempurna. Karena Allah membalas dengan seakan-akan menutup mata dari kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, karena Allah ampuni. Seandainya Allah balas misalnya istilahnya satu lawan satu begitu, maka sulit kita untuk bisa sulit seorang mukmin untuk mendapatkan surga karena bisa jadi maksiat lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi Allah syakur. Di antara bentuk syakur Allah yang kemaksiatan Allah tidak pandang atau Allah abaikan. Artinya hitungannya sedikit. Ya. Makanya digandingkan antara Ghafur dengan Syakur. Di sisi yang lain, dalam ayat yang lain Allah juga menggandingkan Ghafur dan Syakur di sini. Seperti firman ini. Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husnan innallaha ghafurun syakur. Sebenarnya mengatakan kenapa disebut sini Ghafur tambah dengan Syakur karena di sini ada yaktarif. Yaktarif itu seperti yaktasib, mubalaghah dari al-kasb. Yaktarif itu ada usaha, menunjukkan usaha. Menunjukkan usaha atau kesulitan ya, dalam perbuatannya. Dalam perbuatannya. Makanya disebutkan oleh Tahir bin Ashur dalam ketika menafsirkan ayat ini bahwasanya yaktarif itu seperti seorang khirafu syajar. Itu orang disebut yaktarif itu kalau dia pohon kemudian dia lepaskan kulit-kulit yang sudah kering dari pohon. Itu pekerjaan berat ya. Artinya apa? Kita sendiri ketika beramal, kita tidak di antara kita tidak sebagian dengan berusaha keras, artinya bukan menikmati kemudian tidak semua orang seperti itu. Ya, tidak semua orang, dia perlu usaha untuk melakukan kebaikan. Ya, ada sebagian kita yang Masya Allah, kalau tidak beramal kayaknya dia rindu untuk ke masjid, dia rindu untuk baca Quran. Banyak di antara kita yang maksa, aduh saya harus baca Quran nih, saya harus ke masjid nih. Padahal dia kakinya berat. Tapi dia melakukannya. Artinya kalau ditinjau dari itu, amal kita sangat-sangat tidak sempurna. Sangat penuh dengan kekurangan. Kita mengerjakan dengan berat. Tapi kita ihtisab, kita cari pahala. Tapi kita jujur tidak semua amalan kita kerjakan dengan munsyarih sadar, dengan hati yang lapang. Tidak semua. Betapa banyak orang mau sedekah, dia berat hati tapi dia sedekahkan. Mau pencet transfer aja berat rasanya. Apalagi saldo tinggal sedikit, berat. Tapi dia maksain. Artinya iktiraf itu maksudnya sesuatu yang butuh dengan usaha, dengan kerja keras. Nah, ketika kita melakukan amal saleh dengan iktiraf, dengan kerja keras seperti iktiraf ya. Yang kerja keras itu pasti menunjukkan amal saleh kita seadanya, tidak sempurna. Beda dengan orang yang mengerjakan seperti Nabi SAW. Ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Rasulullah itu salat sangat rindu dengan salat. Rasulullah SAW ju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaan kepada salat. Sampai Nabi salat bengkak-bengkak. Saking bahagia ketika dia salat. Nah, tidak kebanyakan kita, wallahu alam, banyak di antara kita, bukan kebanyakan kita, banyak di antara kita tidak bisa begitu. Nah, itu orang yang melewati iman sangat tinggi. Kebanyakan kita kalau beramal soleh malas-malasan, berat rasanya, itu namanya iktiraf. Tetapi Allah Ghafur, Allah ampuni. Sikap kita beramal dengan malas-malasan, dengan berat itu diampuni oleh Allah. Dan Allah syakur, Tapi ini sekilas saya akan sebutkan banyak sisi syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita paham apa itu makna Allah syakur. Ya, Allah syakur. Saya bacakan satu-satu ya. Tolong dicatat. Yang pertama itu sudah kita singgung. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan seorang sekecil apapun kebaikan tersebut. Yang pertama, di antara makna syakur, Allah membalas kebaikan seorang sekecil apapun. Ya, tidak seperti sebagian manusia kalau kita buat baik sedikit dia tidak pandang. Kita kasih banyak baru dia bilang syukron, terima kasih. Kalau sedikit-sedikit dia tidak begitu memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala kebaikan sekecil apapun, seremeh apapun, sebesar darah mungkin tidak dianggap bagi Allah itu bermakna. Anda tersenyum kepada seorang meskipun orang yang disenyum itu enggak lihat, tetapi Allah catat dan akan
balasannya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi juga kita singgung ya, bahwasanya amal kita ini di antara bentuk syakurnya Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita yang penuh dengan kesulitan kita mengerjakannya, penuh dengan kekurangan. Mengerjakannya bukan dengan lapang, dengan gembira ria, tapi berat. Mau haji kayaknya berat, ngumpulin duit banyak, mau sedekah rasanya ragu-ragu, mau pergi ke masjid melangkahkan kaki kayaknya setengah mati. Jadi wa may yaqtarif hasanah tadi kita sebutkan. Tapi Allah abaikan itu, Allah abaikan. Allah balas dengan kebaikan. Allah balas, makanya Allah balas dengan mengabaikan kekurangan kita dalam beramal. Kemudian tadi sudah kita sebutkan yang ketiga, ya, inna rabbana laghafurun syakur, perkataan penghuni surga. Alhamdulilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Yaitu kita ketika melakukan kebajikan, kita juga banyak melakukan kemaksiatan, tapi kemaksiatan diampuni oleh Allah dan Allah balas dengan sempurna kebaikan yang kita lakukan. Ini bentuk syakur. Seandainya Allah memperhitungkan dosa-dosa yang kita lakukan juga dengan cara perhitungan seperti kebaikan, maka kita tidak akan selamat. Kita tidak akan selamat. Tapi ternyata kalau melakukan keburukan mau dihitung satu keburukan dihitung satu dosa, adapun kebaikan lakukan satu dihitung banyak. Maka di antara bentuk syakur Allah, dosa Allah abaikan, artinya Allah ampuni. Allah kemudian fokus pada membalas kebaikan. Ini bentuk membalas kebaikan dengan luar biasa. Kemudian di antaranya yang keempat, di antara makna syakur yaitu Allah Subhanahu wa taala, saya lupa tadi, saya juga sudah singgung tadi, dan ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna atau Al-Maqsid Al-Asna fi Syarh Asma'illahil Husna. Dia mengatakan asy-syakur huwa alladhi yujazi yasira ta'at katsira darajat. Allah yang membalas kebaikan yang sedikit dengan derajat yang banyak. Kebaikan sedikit dengan derajat yang banyak. Kemudian wa yu'ti bil amal fi ayyamin ma'dudah na'iman fil akhirah ghaira mahdud. Ya, di antara makna syakur yaitu ini entah yang keberapa hitung sendiri ya. Yang berikutnya amal sedikit sudah tadi saya singgung, amal sedikit hari-harinya tertentu, kita beramal cuma 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi Allah balasnya dengan tidak terhingga tanpa batas, dengan abadi. Tentu ini adalah tidak setimpal, artinya Allah memberikan sangat banyak. Tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Harusnya mungkin 40 tahun dibayar 40 tahun, 50 tahun dari 50 tahun, atau dibayar 100 tahun misalnya. Tapi ternyata tidak. Allah memberi ganjaran untuk kesempurnaan kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Maka Allah adalah syakur. Ya. Syakur. Kemudian di antara makna syakur, yaitu Allah Subhanahu wa taala membalas pahala seorang dengan berlipat-lipat ganda. Dengan berlipat-lipat ganda. Ya. Makanya kata Nabi SAW, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang berniat kebaikan namun dia tidak melakukannya, katabahu Allah indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat sebagai satu kebaikan. Ini dia punya niat baik, dia tidak jadi kerjakan. Ya, niat maunya bersedekah atau enggak jadi, tahu aduh, lagi lapar akhirnya uang buat sedekah dibelikan makanan. Tidak jadi sedekah sama orang miskin misalnya. Ingin bersedekah pada pondok, tahu-tahu ya Allah ada keperluan saya harus bangun rumah, ya tidak jadi. Tapi dia sudah punya niat. Niat itu apakah hilang begitu saja? Tidak, dicatat. Di antara syakurnya Allah meskipun tidak ada actionnya, tidak ada eksekusinya, tapi sudah dicatat sebagai kebaikan. Kemudian juga bahkan kalau dia melakukan, ya, fa in huwa hamma biha fa amilaha, kalau dia berniat kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu lahu indahu asyra hasanat ila 700 dha'fin wa ila adhafin katsira. Kalau dia sudah melakukannya maka dicatat minimal 10 atau 700 kali lipat atau lebih daripada itu. 10 atau 700 lebih daripada itu. Ya, dan terlalu banyak dalil akan menunjukkan akan hal ini. Allah melipat gandakan amalan kebajikan. Makanya Nabi mengatakan man qara'a kitabullah man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an bagi dia kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan lipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan. Ada yang dilipat gandakan sampai 700, ada yang dilipat gandakan sampai adhafan katsirah. Contohnya seperti ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita cuma beramal cuma berapa jam di malam hari, tapi lebih baik daripada
khairun min alfi syahr, lebih baik daripada beramal 83 tahun lebih. Tentunya adalah ganjaran yang tidak seimbang ya dengan amalan sedikit yang kita lakukan. Ini di antara bentuk syakurnya Allah. Allah beri ganjaran yang sangat banyak ya. Baik, di antara bentuk syakurnya Allah, ini yang keberapa catat saja, saya juga lupa yang keberapa, saya kumpul-kumpulkan. Di antara bentuk syakurnya Allah, Allah berbuat baik kepada kita padahal Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Allah membalas kebaikan kita padahal Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Kebanyakan kita manusia, dalam kita dunia manusia, kenapa kita bersyukur, berterima kasih kepada orang lain? Karena orang itu berbuat baik kepada kita. Dia berjasa kepada kita. Sehingga kita mengatakan, jazakallahu khairan, ya, syakarallahu lak, semoga Allah membalas kebaikanmu, ya, dan lain-lain. Jadi dia berbuat baik kepada kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbuat baik sama Allah, enggak ada. Kita enggak berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur, syukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kata Allah, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, maka itu untuk kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak butuh dengan kebaikan kita, dengan salat kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari Nabi Adam sampai seluruh manusia hari kiamat, menjelang hari kiamat, dan jin seluruhnya dari awal sampai akhir, semuanya hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa, semuanya hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hatinya seperti Jibril alaihissalam, ma zada fi mulki syai'an, tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Tidak akan menambah kekayaan. Artinya Allah tidak butuh dengan itu semua. Mayashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang berterima kasih, bersyukur, itu bersyukur untuk dirinya. Namun meskipun Allah tidak butuh dengan itu semua, Allah membalas dengan kebaikan yang sangat banyak ya. Yang sangat banyak. Kemudian di antara syakurnya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya tidak hanya membalas kebaikan seorang di akhirat, di dunia pun Allah balas. Lihat seorang yang beriman, dia merasa kebahagiaan, dia bahagia, dia tentram, Allah berikan surga dunia sebelum akhirat ya. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Man lam yadkhul jannatad dunya, lam yadkhul jannatal akhirah." Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Artinya Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan, namanya orang beriman itu pasti bahagia, pasti bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, dia akan diberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan ya. Jadi Allah berikan, ya, betapa banyak orang melakukan kebajikan, Allah balas ya. Orang sedekah dikasih harta lebih banyak oleh Allah, orang sedekah diberi keselamatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berbuat baik, Allah berikan kebahagiaan dalam hatinya ya. Banyak sekali ya. Ini di antara syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara syakurnya Allah, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu Allah membalas seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah dengan lebih baik. Ada seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah balas dengan lebih baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Kata Nabi, tidaklah kau meninggalkan sesuatu karena Allah, tidaklah kau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini adalah bentuk syakur Allah. Allah tidak balas dengan setimpal, Allah lebih baik. Ini kaidah berterima kasihnya Allah. Allah maha balas kebaikan. Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan contoh yang banyak tentang hal ini ya. Kata Ibnu Qayyim, "Fa idza taraka lahu syai'an a'tahu afdhala minhu." Kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan lebih baik ya. Idza badala lahu syai'an raddahu alaihi adhafan mudha'afa. Kalau dia mengeluarkan sesuatu, bersedekah atau dia mengorbankan sesuatu, maka Allah akan ganti berlipat-lipat dengan lebih baik. Ya. Padahal dialah Allah yang telah memberikan taufik untuk bisa berkorban. Orang tersebut berkorban meninggalkan sesuatu. Jadi maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan, jika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik. Jika seorang mengeluarkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik. Apakah dia meninggalkan ataukah dia mengeluarkan? Kalau semuanya karena Allah, ganti lebih baik. Padahal Allah yang beri taufik kepada dia untuk meninggalkan atau untuk melakukan tersebut. Allah yang beri taufik, Allah yang balas. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan contoh-contoh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
Tatkala para sahabat, lamma taraka sahabatu diyarahum wa kharaju minha fi maradatihi a'adahum anha an malakahum ad-dunya wa fataha alaihim. Tatkala sahabat berjuang dengan meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, mereka harus berhijrah, dan hijrah meninggalkan harta dan meninggalkan kampung halaman. Il fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang dikeluarkan, diusir dari kampung mereka dan dari harta mereka, dipisahkan dari harta mereka. Tapi tatkala mereka melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan? Allah berikan kepada para sahabat ya tempat yang baru, ya kota Madinah yang lebih lebih tentram bagi mereka, bahkan Allah membuat mereka menguasai banyak daerah, dikuasailah Persia, dikuasailah Romawi, ya. Subhanallah ya. Allah menjadikan mereka menguasai dunia ya. Itu semua Allah berikan gara-gara mereka meninggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, kata Ibnu Qayyim, tatkala lamma ihtamala Yusuf as-Siddiq alaihi salam dhika sijni syakara lahu dzalika bi amakkana lahu fil ardi yatabawwa minha haitsu yasha. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam sabar dengan tinggal di penjara yang sempit, dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala, dia beramal saleh. Ya, dia meninggalkan zina, ya, meninggalkan rayuan untuk berzina dengan rela untuk di penjara, maka Allah ganti apa? Allah membuat dia makkana lahu fil ardi, Allah jadikan dia berkuasa di atas muka bumi, dia pergi ke sana kemari terserah dia di negeri Mesir. Ya, Allah balas dengan itu baru di dunia, belum di akhirat. Ya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguhnya siapa yang bertakwa bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Ya, wala ajrul akhiratu khairul ladzina taqau, dan ganjaran akhirat lebih banyak. Ini baru Allah bicara tentang ganjaran dunia. Sahabat tadi diberi kekuasaan, Nabi Yusuf diberi kekuasaan. Lihatlah contoh berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan ini semua dalam kitab Iddatus Sabirin, walamma badala syuhada abnanahum lahu hatta mazzaqatuhum a'da'u syakara lahum dzalik bi an a'adahum minha tayran khadiran aqarra arwahahum fiha taridu anharal jannah wa ta'kulu min thimariha ila yaumi yub'ats. Tatkala para syuhada mereka mengorbankan jasad mereka, bahkan mungkin jasad mereka dicincang-cincang oleh musuh, Allah gantikan jasad yang lebih baik di alam barzakh. Makanya Nabi mengatakan arwahu syuhada fi ajwafi at-tairil khadir, bahwasanya ruh para syuhada dalam jasad burung yang hijau. Allah gantikan dengan jasad burung tersebut yang terbang kemana-mana ke surga, taridu anharul jannah, datang ke sungai-sungai surga, kemudian makan dari buah-buahan, sementara dalamnya ada jasad, ada ruh para syuhada. Allah gantikan dengan jasad yang lebih baik, yang bisa berjalan-jalan di surga. Nanti kalau mereka hari kiamat dibangkitkan lagi, maka dia akan diberikan jasad yang lebih baik lagi. Kemudian juga Ibnu Qayyim beri contoh yang berikutnya, lamma badzala rusuluhu a'radahum fihi li'a'daihim, tatkala para rasul mereka berkorban di mana harga diri mereka dipermainkan, direndahkan oleh musuh-musuh mereka, dihina seperti Nabi SAW dihina, dikata-katain, dikatakan majnun, orang gila, dikatakan sahir, penyihir, dikatakan mashur, tersihir, dikatakan sabi, keluar dari tradisi nenek moyangnya, ya. Dikata-katain dengan berbagai, dikatakan dukun, kahin, ya. Dikatakan syairun, majnun, penyair, berbagai macam gelar diberikan kepada Nabi SAW. Nabi sabar. Akibatnya apa? Demikian para rasul. Ya. Illa qalu sahirun aw majnun. Setiap rasul datang, umatnya akan mengatakan orang gila atau penyihir. Tapi apa yang Allah gantikan kepada mereka? Sekarang mereka senantiasa dipuji oleh umat manusia. Nabi SAW tidak ada salat pernah terputus, orang senantiasa bersolawat. Muhammad SAW tidak pernah putus. Adzan tidak pernah putus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutanmu wahai Muhammad. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW masih hidup, dia mengorbankan harga dirinya dihabisin oleh orang-orang musyrikin. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini lain lagi. Di antara poin berikutnya, entah yang keberapa ya. Contoh juga disebutkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika dia mengorbankan kuda-kuda yang membuat dia lupa, hatta tawarat bil hijab, rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Ketika Sulaiman melihat kuda-kuda cantik yang indah, kuda-kuda perang, sehingga dia saking asiknya lihat pameran kuda tersebut, matahari terbenam, dia belum sempat berzikir kepada Allah. Maka dia bilang, kembalikan kuda-kuda tersebut, maka dia pun sembelih kuda-kuda tersebut.
Allah gantikan apa? Allah gantikan dengan angin. Sudah enggak naik kuda lagi Nabi Sulaiman, naik angin terbang. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu ketika berperang dalam Ghazwah Mu'tah, tangannya terpotong kanan dan kiri, kemudian dia berusaha memegang bendera, akhirnya dia terbunuh. Maka Allah gantikan kedua tangannya dengan sayap, yang dia terbang dengan kedua sayap tersebut di surga. Makanya Ja'far dikatakan Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar itu maksudnya yang terbang. Ya. Ini semua Allah menggantikan sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang karena Allah dengan yang lebih baik. Tapi di antara ya saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim, "Wa min syukrihi subhanahu an yujazi annahu yujazi aduwahu bima yaf'alu minal khair wal mu'fi dunya." Di antara bentuk syukur Allah, bahkan Allah tidak hanya memberikan kepada orang beriman. Orang kafir yang berbuat baik di atas muka bumi ini, Allah berikan dia kebaikan di bumi. Dan di antara perkataan menakjubkan, orang kafir baik, Allah kasih kebaikan di dunia. Dan di akhirat Allah kurangi siksaannya. Tapi Allah balas di dunia. Di akhirat enggak dapat apa-apa, tapi siksaannya dikurangi. Adhabatum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia dan kalian bersenang-senang, sudah cukup. Ya, di neraka, di akhirat mereka masuk neraka. Tapi Allah balas, Allah tidak biarkan saja mentang-mentang kafir enggak usah dibalas, Allah balas. Dia baik, Allah kasih kebaikan. Makanya orang kafir kalau nyambung silaturahmi, suka sedekah, dia Allah berikan kemudahan, kelancaran rezeki meskipun dia melakukannya bukan karena Allah. Karena dia berbuat Allah balas, tapi cuma di dunia. Itu di antara syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara perkataan yang menakjubkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam satu pernyataannya bahwasanya negara yang adil meskipun kafir, Allah berikan keamanan, ketentraman, kenyamanan duniawi karena pemerintahnya adil. Penguasanya adil, tidak zalim kepada masyarakat, Allah berikan kenyamanan. Sementara bisa jadi pemerintahan Islam, meskipun Islami tapi zalim, Allah berikan kehancuran kepada mereka. Berikan kehancuran. Ini perkara duniawi. Ya. Subhanallah. Bisa jadi orang non muslim tapi baik, tapi adil, tidak melakukan kezaliman, maka Allah jaga kerajaan mereka dan berjaya. Sementara ada mungkin negara Islam yang ternyata isinya zalim dan yang Allah hancurkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengutus orang-orang berperang, dia mengatakan, jangan kalian katakan bahwasanya musuh kita kafir, kita muslim, kita akan menang. Kita pasti akan menang. Oh, bagaimana muslim lawan kafir pasti kalah, kita pasti menang. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya kalian hanyalah ditolong karena ketakwaan kalian. Kalau kalian juga bermaksiat, sama seperti musuh kalian bermaksiat, mungkin maksiatnya berbeda, tapi sama-sama maksiat, maka Allah akan tinggalkan kalian dan kalian akan berperang, dan saat itu kalian akan kalah karena musuh kalian lebih kuat. Musuh kalian lebih kuat. Maksud saya, Ibnu Qayyim ingin menjelaskan rahimahullahu taala bahwasanya di antara sifat atau nama Allah Syakur, Allah bahkan membalas orang-orang kafir di dunia. Mereka berbuat, Allah balas kebaikan di dunia. Maka kalau ada orang kafir dermawan, Allah akan berikan dia banyak rezeki. Kalau ada orang kafir suka silaturahmi, Allah berikan dia banyak rezeki. Taib. Di antara bentuk syukur syakurnya Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, annahu yukhrijul 'abda minan nar bi adna mithqala dzarratin min khair. Ya, sesungguhnya Allah mengeluarkan dari neraka jahanam seorang hamba yang imannya hanya sebesar zarrah. Allah balas, Allah masukkan dalam surga. Taib, ini ikhwan, ya. Di antara yang disebut oleh para ulama ya tentang konsekuensi dari syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ingin kita bahas bagaimana kita menghadapi nama Allah Asy-Syakur ini. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kalau beribadah kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita benar-benar ikhlas. Karena kalau kita semakin ikhlas, maka Allah semakin syakur. Allah semakin memberikan balasan yang luar biasa kepada kita. Makanya lihat bagaimana seorang wanita ya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena memberikan minum seekor anjing. Ya, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash. Kata Nabi ketika ada seekor anjing muter-muter di sebuah sumur, dia hampir mati. Dia tidak bisa masuk sumur karena dia enggak bisa berenang.
Idra'atu baghiyatun min baghaya Bani Israil, tiba-tiba ada seorang wanita pezina melihat. Maka dia pun kasihan. Maka dia pun ambilkan air, dia minumkan, faghafarallahu laha bihi, maka Allah ampuni wanita ini karena perbuatan tersebut. Karena keikhlasan luar biasa. Dia melakukan benar-benar karena rahmat kasih sayang kepada hewan tersebut. Dia tidak mengharap sanjungan pujian. Demikian juga seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin. Tatkala seorang sedang berjalan suatu jalan, tiba-tiba dia mendapati duri di tengah jalan. Fa akharahu, maka dia pun minggirkan. Amalan sederhana. Fa syakarallahu lahu, maka Allah pun ampuni dia. Fa ghafarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada dia, maka Allah ampuni dia. Padahal kita tahu amalan memindahkan jalan, gangguan dari jalan itu iman yang paling rendah. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa situ'un wa sab'una syu'bah afdaluha la ilaha illallah adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dia sedang melakukan cabang keimanan yang paling rendah, tetapi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ikhlas, Allah beri ganjaran yang luar biasa, ya. Benar perkataan salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amal yang sederhana, kecil tapi jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan besar jadi kecil gara-gara niat yang keliru. Ya, jadi kita tahu, kalau kita tahu Allah syakur, kita berusaha beribadah seikhlas-ikhlasnya, jangan mengharapkan pujian manusia, karena Allah akan balas dengan sebanyak-banyaknya. Balas dengan sebanyak-banyaknya. Contoh lagi seperti Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya sekedar dengan berinfak sepenggal korma. Bisyakki tamrah, sepenggal korma. Kalau enggak punya cuma korma cuma satu, infak sepenggalnya kamu makan misalnya. Ini Nabi bukan mengajarkan pelit, tapi Nabi mengajarkan kalau kau tidak punya ya seadanya. Tapi yang penting ikhlas, Oleh karenanya ketika Aisyah bercerita tentang seorang ibu yang mengutuk pintu minta makanan, Aisyah cari-cari makanan enggak dapat kecuali sebutir korma. Aisyah kasih wanita tersebut, ibu tersebut, dia punya anak dua putri, maka ternyata wanita tersebut dia tidak makan, dia belah dua, setengahnya dia kasih anak yang putrinya yang satu, setengahnya kasih putri yang satu. Subhanallah. Amal sederhana, cuma sepenggal korma, apa sih nilainya? Berapa harganya sih? Murah banget. Tapi itu membuat dia akhirnya masuk surga. Anak-anaknya menjadi sitran, menjadi penghalang darinya dari masuk neraka jahanam. Ini yang pertama, kita berusaha ikhlasnya ketika beramal saleh. Yang berikutnya berkaitan dengan syakur, ya. Ibnu Qayyim membuat suatu kaidah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, lamma kana subhanahu wa syakur alal haqiqah kana ahabba khalqihi ilaihi man ittasafa bi sifati syukur. Tatkala Allah adalah maha syukur, maka hamba yang paling Allah cintai adalah yang memiliki sifat syukur. Kama anna abghadha khalqihi ilaihi man attalaha. Sebagaimana orang yang paling Allah benci adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Wa tasafa bididdiha, dan bersifat dengan lawan dari suka berterima kasih. Dan inilah hadza sya'nu asma'il husna. Inilah sifat-sifat dari nama-nama Allah al-husna. Ahabbul khalqi ilaihi man ittasafa bimujabiha. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang beramal dengan konsekuensi nama-nama Allah. Dan orang yang paling dibenci oleh Allah, abghaduhum ilaihi man ittasafa bi adadiha. Yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang melakukan lawan dari konsekuensi nama-nama Allah tersebut. Contoh, makanya Allah benci dengan al-kafur, Allah suka dengan asy-syakur. Ya, yang suka berterima kasih karena Allah asy-syakur. Adapun suka ingkar kebaikan, Allah benci. Ya. Dan itu banyak. Allah Subhanahu wa taala jamil, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, Allah suka keindahan. Allah syakur, Allah maha berterima kasih, yuhibbu syakirin, Allah suka dengan hamba-hamba yang suka bersyukur. Allahu sabur, yuhibbu sabir, Allah maha sabar, Allah cinta dengan orang yang bersabar. Allah jawad, Allah maha dermawan, Allah suka dengan orang yang dermawan. Allahu sattar, Allah adalah zat yang maha menutupi aib, maka Allah suka dengan orang-orang yang suka menutup aib saudaranya. Ya, dan seterusnya. Ya. Allah alim, Allah alim, maha ilmu, Allah yuhibbul ulama, Allah mencintai para ulama. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kalau begitu, agar kita dicintai oleh Allah, kita harus menjadi hamba yang syakur. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, ya, man la yashkurin nas la yashkurillah, atau la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah, dia tidak
bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ini kalau orang berbuat baik sama kita, biasakan kita menghargai apapun yang dia kasih. Syukran, kita senangkan dia, kita foto, ini sudah saya makan misalnya. Dia merasa dihargai ya. Dia merasa dihargai ya. Bukan apa ini cuma begini dikirim ke sini. Jangan misalnya. Jangan. Jadilah Anda orang yang pandai bersyukur, pandai mengucapkan terima kasih. Bahkan orang tidak mau bilang terima kasih. Jaga image dia seakan-akan tidak mau berhutang budi sama orang. Ya, oke aja terima kasih. Bahwasanya la yashkurullah man la yashkurun nas. Yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah syakur yuhibbu syakirin. Allah Maha berterima kasih, Maha membalas kebaikan. Allah suka dengan orang yang suka berterima kasih. Ya, maka latih diri kita kalau kita ada orang berbuat baik kepada kita tidak usah canggung-canggung, kita bilang syukran jazakallahu khair. Kita senangkan hatinya meskipun seberapa pun. Ya, dia sudah berniat baik, sudah mau kasih kita hadiah, mau kasih kita pemberian, dia sudah baik. Dia membantu kita, meskipun menurut kita mungkin tidak terlalu bernilai, kita bilang terima kasih. Ya, apa usahanya? Itu tandanya kita menghargai orang lain. Ya. Tapi demikian saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.